Salam, salam damai bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Pada saat ini saudara-saudara, kita akan mempelajari, mendengar sebuah renungan lagi, dan semoga pelajaran kita, renungan kita pada hari ini akan memberikan kepada kita masing-masing nasihat, dorongan, dan juga kekuatan bagi kerohanian iman kita. Jadi pada saat ini mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, ampuni dosa kami, berkati kami dan lindungi kami. Jauhkanlah kami daripada segala bahaya, sehingga kami akan berada dalam keadaan baik, dan kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik juga. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini adalah berjudul Kata-kata yang Melukakan. Dan ayat renungan terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 12 hingga 15, di mana firman Tuhan mengatakan, "Marilah anak-anak, dengarlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Jadi saudara-saudara yang terkasih, satu ayat yang begitu baik bagi kita pada saat ini. Kita diberitahu sebagai pengikut Tuhan harus mendengar kepada Tuhan. Dan juga Tuhan akan mengajar kepada kita bagaimana kehidupan kita pada saat ini, saat berada dalam dunia. Nah, penulis berkata seperti ini, di Amerika kebanyakan makanan tidak mempunyai banyak rempah dan mempunyai rasa yang agak ringan. Apabila keluarga saya berpindah ke Asia Tenggara untuk melayani, kami harus belajar cepat. Kami harus belajar dengan cepat di mana negara yang merempahi makanan mereka. Beberapa negara-negara Asia yang mempunyai makanan yang sangat pedas ialah India, Indonesia, dan Thailand. Bahkan apabila kami pergi ke restoran Thailand di sini, di California Selatan, kami harus memberitahu dengan spesifik berapa pedas makanan yang kami mau. Antara tidak pedas pada angka 0 dengan sangat pedas pada angka 10. Kami selalu mendapati tahap 3 adalah cukup pedas untuk kami. Jadi saudara-saudara, diberitahu dalam pelajaran kita, renungan kita pada saat ini dalam Mazmur 34, di mana Daud ingin mengajar kita sebagai anak-anak rohaninya untuk menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebagai ganti kata-kata yang ringan dan berkhasiat daripada Tuhan, kita boleh memedaskan komunikasi kita yang kita ada di antara kita dengan memasukkan sikap suka mencari kesalahan, gosip, dan juga kebohongan. Nah, inilah yang ingin Daud ajarkan kepada kita, yaitu melakukan ataupun hanya menggunakan mulut kita, lidah kita dengan kata-kata yang sangat baik, bukannya dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, sini kita lihat apa yang ingin Daud katakan adalah jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang hanya mencari kesalahan, gosip, dan juga kebohongan. Jadi saudara-saudara, ketika mula-mula menjadi anggota gereja Seventh-day Adventist, saya menawarkan diri secara sukarela untuk mengajar di bilik junior di gereja tempatan.
Sebelum ini, seorang veteran Vietnam datang dengan berpakaian seragam tempur untuk berbicara kepada orang-orang muda. Dia pernah menjadi juru terbang helikopter di Vietnam dan telah ditembak serta terluka dalam peperangan sebanyak 2 kali. Setiap kali seorang pahlawan ditembak dan terluka, dia menerima medal Purple Heart. Jadi dia mempunyai 2 medal ini yang dipakainya sebagai tanda penghormatan. Nah, saudaraku, saya masih ingat dia memberitahu kami beberapa kata jahat yang diucapkan orang tentang dia telah melukai dia lebih teruk daripada peluru-peluru yang diterimanya dalam peperangan. Nah, seringkali kita juga ataupun seringkali orang juga menerima seperti ini. Terkadang kita akan menerima kata-kata yang menjatuhkan. Tidak kira apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kah, dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, ada saja orang-orang yang akan membuatkan diri kita kita merasa bahwa kata-kata mereka itu lebih sakit daripada kita makan makanan yang pedas, ataupun lebih sakit daripada kita terluka. Karena kata-kata seseorang itu langsung akan dapat merusakkan ataupun menusuk ke dalam hati jiwa kita. Jadi tentara ini berkata bahwa dia merasa seperti itu. Orang yang coba-coba untuk menyatakan bahwa dia ini tidak baik itu lebih sakit daripada peluru yang terkena di badannya. Jadi kata-kata daripada tentara veteran ini perlu difikirkan dengan baik. Jadi lain kali, saudara-saudara, apabila kita bercakap, marilah kita jangan menambah apa-apa rempah. Janganlah kita menambah rempah yang pedas kepada kata-kata kita. Tetapi sebaliknya, kita harus cari perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dalam ayat renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan begitu baik kepada kita, di mana mengatakan kepada kita bahwa ingat apa yang kita keluarkan itu boleh saja membunuh ataupun membangun orang. Semoga firman Tuhan kita pada saat ini memberi kesadaran nasihat bagi kita masing-masing. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih dengan kemurahan Tuhan. Nasihat-nasihat daripada firman-Mu ini sangat baik. Ajarkan kepada kami agar kami hanya mengeluarkan kata-kata yang baik dan membangun, dan bukan menjatuhkan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.